的宝物。来了，我在等着你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas film kedua dari seri Swallowed Star yang berjudul Swallowed Star Battle of the Primordial Star. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita dari film kedua Lo Fang. Kita dibawa masuk ke dalam sebuah zona misterius yang dekat dengan asal mula alam semesta. Tempat di mana miliaran ras juga saling bertarung satu sama lain. Karena bagaimanapun terdapat banyak harta yang membuat mereka saling merebutkan harta tersebut. Tentu jika ada harta kuat, maka pertarungan besar pasti akan terjadi. Kita pun diperlihatkan dan kemunculan dari sosok kuat yang bisa melakukan penyerangan kepada semua orang yang ada di sana. Ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Entah harta apakah itu karena serangannya terlalu gila. Di original Star, selain kekuatan, keberuntungan juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Sosok ini berharap siapapun yang selanjutnya memegang harta ini merupakan sosok yang layak. Sementara Lo Fang sendiri tengah begitu santuy. Hanya dialah yang melakukan perjalanan seorang diri ke original Star. Di sisi lain terlihat kalau ras manusia bumi telah terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Ini menyebabkan hanya 2 orang saja yang masih hidup. Mereka dikepung oleh kelompok Tuan Feng Guang. Tapi mereka tidaklah takut dan meyakini kalau Lo Fang, penguasa bumi, akan menghabisi mereka. Siksaan pun diberikan kepada mereka, di mana itu merupakan hiburan untuk kelompok Feng Guang. Feng Guang sendiri meremehkan Lo Fang karena dia hanyalah manusia lemah yang belum berani masuk kemari. Meskipun setengah tubuhnya sudah dipatahkan, tapi pria ini tetap yakin kalau Lo Fang akan menghabisi mereka. Pada akhirnya, kedua pria ini akan segera dihabisi oleh Feng Guang. Padahal itu sudah memberikan kesempatan kepada mereka, namun kedua manusia ini sudah sangat berani berbicara sembarangan di depan dirinya. Karena itulah dia akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Tapi sesaat kemudian mereka menghilang, yang tentu saja membuat kelompok Feng Guang penasaran dengan apa yang terjadi. Ini semua adalah ulah dari Lo Fang, yang meminta mereka untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Dia pun menghampiri kelompok Feng Guang, yang tentu saja kemunculan Lo Fang di sini membuat mereka sangatlah kesal. Terlebih lagi ada dendam aliansi yang masih belum bisa mereka balaskan kepadanya. Lo Fang meminta mereka untuk maju agar bisa dirinya habisi dengan mudah. Saat serangan itu dilakukan, domain emas pun Lo Fang gunakan, yang seketika membuat mereka terkurung dalam domain itu. Dengan harta ini, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum kematian. Serangan cepat langsung saja Lo Fang lakukan. Sebenarnya mereka itu memiliki tubuh abadi, tapi langsung lenyap di tangan Lo Fang. Karena hal itulah membuat para bawahan Feng Guang ketakutan. Hampir dari semua bawahannya telah mati, dan hanya menyisakan Feng Guang saja. Namun ia tidaklah takut kepada Lo Fang dan mulai melakukan penyerangan kepadanya. Ini adalah serangan skala besar yang langsung tertuju kepadanya. Namun semua itu bisa dengan mudah Lo Fang atasi dengan sayap Sanu. Tidak hanya itu saja, namun serangan balasan juga dia berikan, yang seketika saja membuat Feng Guang tersadar kalau Lo Fang ini bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan. Sementara itu, para bawahannya yang tersisa mencoba untuk kabur, tapi Lo Fang dan monster tanduk emas tidak ada niatan untuk membiarkan mereka. Alhasil, dalam sekejap, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Lo Fang. Hanya saja, di sekitaran tempat itu ada beberapa penonton. Dan saat Lo Fang menatap mereka, orang-orang itu pun langsung pergi melarikan diri. Lo Fang mengambil harta dari lawan-lawannya. Ia pun kembali menemui kedua manusia itu. Mereka sangatlah berterima kasih atas bantuan Lo Fang. Ia pun mengantar mereka pergi, terlebih lagi kondisi mereka ini sudah tak baik-baik saja. Babata sendiri menjelaskan kalau mereka datang kemari dengan beberapa kelompok, yang mana tujuannya adalah untuk mengevakuasi daerah sekitar jalur original Star. Namun mereka malah mendapatkan serangan dari kelompok Feng Guang. Lo Fang sangatlah kesal sebab ini semua bisa terjadi karena ia dipaksa melepaskan kendali separuh bumi. Mereka bertindak dengan sangat arogan.
Dengan kekuatan besar di balik mereka, perlahan-lahan mereka pun berusaha mengambil seluruh wilayah bumi dan bahkan bertindak kejam kepada para manusia bumi. Tidak ingin hal itu kembali terjadi, Lo Fong akan mengumpulkan banyak harta karun sebagai alat tawar-menawar dari tangan 5 kekuatan utama di bumi. Babata merasa itu keputusan tepat karena di bintang Origin terdapat banyak harta dan juga ras-ras kuat yang kemari. Harta yang baru saja Lo Fong ambil tadi bernilai 100 miliar yuan. Ditambah dengan harta sebelumnya, maka aset yang mereka miliki sudah sangat banyak. Tapi untuk bisa memberi hak penuh dari bumi, ini semua masihlah belum cukup baginya. Karena itulah dia akan kembali memasuki bintang Origin dan mengumpulkan banyak harta lagi. Pada akhirnya, ia sudah berada di bintang Origin. Lo Fong akan menggunakan klon monster tanduk emas dalam melintasi bintang tersebut. Hanya saja dalam perjalanan itu, Lo Fong merasakan sesuatu yang seakan-akan tengah memanggilnya. Ini tidak jauh dari tempatnya. Kemungkinan besar itu berasal dari Tian Yang Kenaik. Karena bagaimanapun sayapnya adalah satu kesatuan dengan sayap miliknya. Jika berhasil mendapatkan hal itu, maka sangat menguntungkan Lo Fong. Selain itu, ia pasti memiliki banyak harta lainnya. Lo Fong pun ingin menghubungi beberapa rekannya. Di sisi lain terlihat ada sebuah kapal besar yang dipimpin oleh penguasa benteng. Mereka telah menemukan di mana Tian Yang berada. Tujuan mereka adalah harta karun di tangannya agar bisa digunakan untuk masa depan aliansinya. Tapi sesaat kemudian ada seseorang yang juga hendak mendekati Tian Yang. Ini membuat pemimpin mereka cukup tertarik. Sementara Lo Fong masihlah terus melakukan pencarian yang sepertinya Tian Yang telah mengetahui keberadaannya. Karena itulah Lo Fong mempercepat pergerakannya. Tapi semua itu terhenti di sini karena dia telah memasuki portal tersebut. Karena Tian Yang telah memasuki portal itu. Pada akhirnya Lo Fong mengikutinya dan membawa Lo Fong melewati sebuah badai besar. Ia pun tiba di sebuah tempat yang tak biasa. Terdapat sebuah serangan yang menghentikannya, tapi Lo Fong bisa mengatasi hal itu dengan mudah. Selain itu, sayapnya teruslah bereaksi yang menandakan kalau Tian Yang ada di sini. Karena keberadaannya sudah diketahui, Tian Yang pun menunjukkan dirinya. Sejak pertemuan pertama mereka sudah 20.000 tahun berlalu. Tian Yang mengakui kalau di pertemuan sebelumnya ia tidaklah diuntungkan. Tapi sekarang ia malah datang kemari yang sepertinya sayap itu memang ditakdirkan untuknya. Lo Fong memintanya untuk tidak terlalu percaya diri karena pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat itu jugalah Lo Fong menggunakan harta domainnya diikuti juga oleh Tian Yang. Ini pun membuat kedua kekuatan tersebut saling berbenturan. Seseorang di sana sadar kalau ada pertarungan dari dua sosok kuat. Pertarungan teruslah terjadi, bahkan kedua sayap mereka saling berbenturan dan menciptakan ledakan yang mengakibatkan pria itu terpental. Tian Yang telah menggunakan sebuah teknik yang berhasil mengurung monster tanduk emas. Tapi ini tidaklah bertahan terlalu lama, karena dengan kekuatan Lo Fong, ia berusaha untuk menghancurkannya. Tian Yang sudah menduga hal itu, karena itulah perlahan ia terus meningkatkan serangannya, yang mengakibatkan Lo Fong sempat kesulitan. Tapi ini masihlah belum cukup kuat untuk bisa menahannya. Karena Lo Fong memiliki sebuah serangan yang bisa mengalahkannya. Serangan balik yang ia lakukan tidak hanya menghancurkan kurungan itu, namun juga membuat Tian Yang harus menerima serangan yang cukup fatal. Sementara itu, pria yang sejak tadi hanya melihat juga harus masuk ke dalam domain emas. Panutua sudah melihat pertarungan barusan, yang mana ia meyakini pertarungan itu telah dimenangkan oleh monster tanduk emas. Tapi karena harta itu ada di sana, jadi Panutua akan ikut bertindak. Kembali ke dalam pertarungan, di mana Tian Yang akhirnya sadar kalau monster tanduk emas ini bukanlah lawan yang sama seperti dulu. Karena kini kekuatannya benar-benar sangatlah mengerikan. Lo Fong tidak akan pernah membiarkannya lari begitu saja. Karena itulah dia mulai melakukan sesuatu. Sebuah alam semesta pun dia ciptakan dan dirinya gabungkan bersama harta sungai emas. Dan begitulah jangkauan alam semestanya menjadi jauh lebih besar, yang mana akhirnya Tian Yang pun harus tertangkap. Tidak hanya itu, namun serangan yang dia berikan berhasil mengenai Tian Yang. Seberapa keras pun dia mencoba untuk bertahan, semua itu sia-sia. Dan akhirnya setelah pertarungan yang cukup lama, Tian Yang pun kalah di tangan Lo Fong. Kini Lo Fong menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengambil semua harta yang dimiliki oleh Tian Yang. Selain sayap, ada juga harta yang cukup menarik perhatiannya, di mana itu adalah sebuah kristal yang di bagian awal kita lihat.
Babata yang memeriksa hal itu menjadi sangat terkejut, pasalnya ini adalah batu cermin atau batu Sijiyang. Harta itu merupakan kekuatan hukum spesial yang kuat dan setara dengan harta karun tingkat tinggi. Ada rumor yang mengatakan juga ini memiliki kaitan dengan misteri utama dari bintang Origin. Lo Feng sangatlah senang bisa mendapatkan harta itu. Karena dengan begini, ia pasti bisa mengambil kembali hak penuh atas bumi. Nilai dari harta itu sangat tinggi dan sudah lebih daripada cukup untuk membuat 5 kekuatan besar keluar dari bumi. Tapi Babata memberitahu kalau kelahiran dari batu ini telah memicu pertarungan besar antara ras. Dan pada akhirnya ada makhluk super kuat yang berhasil menjadi pemilik dari batu itu, yang mana dia adalah penguasa Istana Awan Berdarah. Ia menjelajahi alam semesta dengan kekuatan tak terkendali. Tapi entah bagaimana bisa batu itu malah jatuh ke tangan Tian Yang Kenaik. Sementara bagi penguasa Istana Awan Darah, pemegang batu selanjutnya akan menjadi titik tengah dari pertarungan besar itu. Ini semua akan terus berlangsung hingga Lo Feng tidak dapat mempertahankan harta tersebut. Dari kejauhan, Fan Wu sedang mengawasinya. Sementara Lo Feng itu tengah menggabungkan kedua sayapnya. Perlahan sayap San Wu telah mengalami perubahan besar, di mana penampilan dari sayap ini benar-benar sangatlah keren. Tapi sari jugalah sebuah serangan langsung datang. Tapi ini masih bisa Lo Feng atasi. Sosok ini cukup tertarik kepadanya dan dia akan melakukan penyerangan. Lo Feng tahu dia adalah penguasa Kastil Pano dari Aliansi Berduri. Babata memintanya berhati-hati karena Fano memiliki kekuatan tingkat penguasa kosmik atas. Tubuh sebenarnya dari Tuan Panuto adalah kehidupan langka dan istimewa. Bisa dikatakan kalau berbagai aspek yang Panuto miliki jauh berada di atas Lo Feng, terutama teknik pertarungannya, dan tidak lupa dia itu memiliki tubuh 2 klon. Ia setara dan 3 penguasa alam semesta. Tujuan mereka kemari adalah batu cermin, dan selama Lo Feng menyerahkannya, dia akan mengampuninya. Tentu Lo Feng tidak akan tinggal diam. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Lo Feng bekerjasama dengan monster tanduk emas dalam bertarung dengan mereka. Panuto sempat mengurung monster tanduk emas, tapi itu tidaklah lama. Karena monster tanduk emas telah berhasil membesarkan tubuhnya. Ini benar-benar sangatlah besar, bahkan membuat Panuto sempat terkejut. Karena kurungan itu dapat dihancurkan dengan mudah. Tapi bukan berarti pertarungan akan usai. Karena pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Liu Xiufeng dikeluarkan untuk menahan monster tanduk emas. Sementara Fan Wu akan bertarung dengan Lo Feng. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas Lo Feng memiliki keunggulan yang jauh melampaui perkiraan Fan Wu. Bagaimana tidak, setiap tebasan yang Lo Feng berikan tidaklah mampu ditahan oleh Fan Wu. Pada akhirnya Lo Feng berhasil membuatnya terluka parah. Hal yang sama juga dialami oleh Liu Xiufeng. Ia tidak mampu mengatasi serangan dari monster tanduk emas. Kondisi mereka benar-benar tidaklah menguntungkan. Jadi kelompok Panuto itu hendak melarikan diri. Namun Lo Feng tidak akan membiarkan hal tersebut. Serangan telah dia berikan yang mana itu berhasil menggagalkan kepergian Panuo. Ia pun harus menjadi korban dari Lo Feng selanjutnya, karena ia bisa dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Sedangkan Panuto sendiri harus berusaha untuk melarikan diri. Bahkan dia itu sempat terjatuh akibat serangan monster tanduk emas. Ia yang tidak mati di sini hanya bisa menggunakan harta terakhirnya. Dan begitulah dia pun bisa selamat. Bagi Babata, batu cermin ini sangatlah diminati. Selama batu itu di tangan Lo Feng, maka ia akan menjadi sasaran semua orang. Lo Feng tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Karena dan begitu ia bisa menghemat tenaga. Karena musuhlah yang akan mendatanginya. Tapi ia bisa merasakan sesuatu yang sedang mendekat. Di mana itu merupakan domain milik Master Istana Awan Berdarah. Sepertinya ia sedang melacak batu itu. Jadi Lo Feng harus segera pergi. Sesaat kemudian ia telah datang. Master Istana Awan Berdarah tidak pernah menyangka Lo Feng bisa menang dari pertarungan barusan. Tapi pertarungan yang sebelumnya belumlah dimulai. Kita dibawa ke sisi lain, di mana saat ini para pasukan dari kelompok Feng Guang telah dihidupkan kembali. Di mana itu adalah ulah dari sosok kuat yang dikenal sebagai penguasa Sungai Pedang. Proses ini tidaklah lama dan akhirnya mereka pun telah dihidupkan kembali. Mereka sangatlah berterima kasih kepadanya. Hanya saja penguasa Sungai Pedang tahu betul kalau mereka semua dihabisi oleh Lo Feng dengan satu tebasan. Mereka telah sadar kalau kekuatan Lo Feng berada di tingkat penguasa alam semesta.
Fang Guang bahkan tak bisa berbuat apapun di hadapannya. Padahal Lo Fang itu baru saja memasuki tingkat keabadian 20.000 tahun yang lalu. Kecepatan kultivasinya sangatlah mengerikan. Jadi mereka tidaklah boleh membiarkan Lo Fang hidup. Tapi penguasa Sungai Pedang meminta semua anggota perbatasan utara untuk menjauh dari Lo Fang. Selain itu, ras iblis, ras serangga, dan ras mesin juga harus diberitahu. Mereka bukannya ingin meningkatkan reputasi Lo Fang, tapi untuk menghabisinya. Aliansi Utara tidak perlu terburu-buru. Xin berpindah kepada Lo Fang yang akan melakukan penilaian kepada batu cermin, di mana jika menukar batu itu, Lo Fang akan menerima 20 poin harta karun sejati. Ini jauh lebih mahal dari Nine River. Tapi dengan itu maka pemimpin ras manusia telah mengetahui tentang kabar harta tersebut. Lo Fang yang melihat reaksi dari mereka. Meskipun ia memiliki alat tawar-menawar dengan batu cermin, tapi para murid di bawah 5 kekuatan besar hampir semuanya tinggal di bumi. Jadi negosiasi itu tidak akan semudah itu. Lo Fang tidak ingin terlalu berharap dan harus meningkatkan kekuatannya sendiri agar bisa memiliki kartu andalan. Selama belum ada balasan, ia akan meningkatkan kekuatannya. Hukum ruang angkasa kembali Lo Fang pelajari. Xin berpindah kepada para pemimpin ras manusia, di mana keberadaan harta itu sudah diketahui oleh mereka. Jika Lo Fang memberikan harta ini kepada ras manusia, maka mereka bisa menggunakannya untuk memperkuat ras. Tapi Lo Fang saatlah berbakat, jadi mereka tak boleh membuatnya marah. Metode negosiasi haruslah ditangani dengan hati-hati. Mereka tidak ingin kejadian seperti Kaisar Yan terulang kembali. Pertemuan tertinggi pun dilakukan, di mana hal itulah yang Lo Fang tunggu-tunggu. Kaisar Awan Darah ingin melihat apa yang akan Lo Fang lakukan. Pasalnya harta itu tidak hanya membuatnya diincar oleh ras lain, tapi bisa membuatnya menjadi musuh oleh rasnya sendiri. Berpindah kepada Lo Fang, di mana ia telah berhadapan dengan para pemimpin ras manusia. Guru Lo Fang juga ada di sana. Lo Fang memberikan hormat kepada mereka semua. Ada Wang Jian dari Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta, Xing Dong dari Bank Pertama Alam Semesta, Feng Dong dari Bank Galaksi Alam Semesta, dan pemimpin tertinggi umat manusia, yakni pendiri Dojo Kapak Besar. Guru Lo Fang memberitahu kalau batu Qixing merupakan kekuatan hukum semesta yang besar. Ini bisa membantu pengembangan bakat-bakat muda. Lo Fang bisa saja menyerahkan batu itu kepada umat manusia yang membuat pendiri Kapak Besar senang. Terlebih lagi mereka tahu kalau mendapatkan batu ini bukanlah perkara yang mudah untuk dia. Jadi sebagai gantinya mereka akan melakukan yang terbaik untuk menggantinya. Di mana Lo Fang hanya menginginkan satu hal, yakni pemberian hak sepenuhnya bumi kepada dirinya. Sepertinya hal itu tidaklah disukai oleh para pemimpin. Terlebih lagi Lo Fang ingin mengeluarkan semua imigran yang menghuni bumi, tanpa satu orang pun yang tersisa. Xing Dong tidaklah menerima hal itu, begitu pula dengan Feng Dong. Karena seharusnya Lo Fang itu bangga bumi dihuni oleh para imigran kuat. Tapi sebagai manusia bumi, Lo Fang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lantas bagaimana bisa sebagai penguasa bumi ia membiarkan hal itu terjadi? Wang Jian sangatlah kesal dengan permintaan dari Lo Fang. Terlebih lagi nilai batu Xijing tidaklah dapat disandingkan dengan bumi. Sebagai guru Lo Fang, penguasa kota kekacauan mencoba untuk mencari cara terbaik. Tapi pendiri Dojo Kapak Besar menghentikan semua itu. Karena di saat naik turunnya seseorang dari keturunan, maka ini bukan lagi soal hal yang setara. Jadi dia menyarankan Lo Fang untuk meminta hal lain. Tapi dia tetap pada keputusan awalnya, di mana dia hanya ingin hak penuh atas bumi. Ia sudah tidak ingin melihat rasnya ditindas. Berhubung dia sudah kekeh pada keputusannya, maka pertemuan ini tidak ada gunanya. Mereka pun pergi, termasuk guru Lo Fang. Sementara Lo Fang sudah tahu hal ini tidak akan semudah itu. Tapi ia tidak akan menyerah dan akan terus berusaha lagi, sampai keinginannya terkabul. Xin berpindah ke sisi lain, di mana para penguasa dari 3 ras sudah tahu keberadaan batu cermin di tangan Lo Fang. Tapi aliansi perbatasan sudah tidak ingin mengejarnya, yang menandakan kalau Lo Fang bukanlah lawan sembarangan. Bagi leluhur setan mimpi dari klan monster, Lo Fang merupakan sebuah ancaman. Ratu Serangga Zek sendiri berpikir kalau sepertinya aliansi utara hanya ingin menunggu mereka agar bisa bertindak lebih dahulu. Jika mereka membiarkan Lo Fang berkembang lebih jauh, maka dia akan menjadi pemimpin kota kekacauan primal kedua.
Tentu dampaknya akan mereka terima. Ratu Serangga Zek setuju Lo Feng harus disingkirkan. Lo Feng harus disingkirkan secepat mungkin. Tapi ini tidak akan semudah itu. Terlebih lagi sejak ia mendapatkan batu cermin, Lo Feng telah bersembunyi di wilayah manusia dan tidak keluar lagi. Mereka berencana untuk mengunjunginya di Pulau Bahunia. Tapi itu sangatlah berisiko karena bisa saja diserang oleh Danau Aurora 5 warna. Sesuatu yang bahkan tak bisa ditahan oleh penguasa alam semesta sekalipun. Selain itu, mereka sama saja dalam menyinggung Tuan Leluhur. Jika menjadi musuh dari sekolah Dewa Leluhur, maka itu bukanlah perkara yang mudah untuk mereka. Penguasa klan otomat berencana untuk mengundang Zhou Sangke dan pendiri alam semesta hitam. Tapi ini tidaklah mungkin terjadi. Karena itulah mereka harus menggunakan 3 harta karun sejati tingkat atas untuk bisa melenyapkan Lo Feng. Pada akhirnya mereka pun setuju, jadi penguasa otomatlah yang akan menyelesaikan hal itu. 等着你我身，首当其冲的便是与神。且一旦行动，座山客、黑昼创3件顶级至宝。好，我这就。 Berpindah kepada Lo Feng, di mana batu cermin masihlah belum cukup untuk menukarkan hak atas bumi. Tapi selama Lo Feng cukup kuat, segala sesuatu bisa saja berubah. Lo Feng pun pergi untuk menenangkan pikirannya dan juga mempercepat pemahamannya tentang jalur Dewa Binatang. Pada akhirnya, ia berhasil menembus tingkat Universe Excel. Tidak hanya itu, Star Tower juga telah kembali dirinya ambil. Dan begini, semua orang yang ada di dalam sana pun dikeluarkan secara paksa. Menara bintang menghilang dari alam semesta itu, yang membuat semua orang kebingungan apa yang terjadi. Bahkan, semua pemimpin juga kebingungan atas apa yang terjadi di sana. Mereka penasaran siapa yang bisa mengambil harta karun sejati itu. Tidak hanya ras manusia saja, namun ras lain juga kebingungan. Siapa yang menjadi pemilik dari Menara Bintang? Lo Feng sudah menduga kalau hilangnya Menara Bintang akan menjadi sebuah kabar yang sangat besar. Dengan kekuatan yang sekarang, Lo Feng sudah percaya diri bisa melindungi Menara Bintang. Dan tujuannya selanjutnya adalah menemukan lempengan logam terakhir, agar bisa mencapai tingkat genetik yang sempurna. Dan begitulah jaraknya untuk menjadi setara dengan para penguasa tidak akan terlalu jauh lagi. Oke, sekian dulu pada bagian pertama ini. Untuk bagian keduanya akan segera kita rilis. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.